Siapa yang tidak mau serba gratis pemirsa? Seluruh masyarakat pasti mau kebijakan-kebijakan itu memang kemudian memberikan manfaat langsung kepada mereka. Itu artinya bahwa kebijakan gratis memang dianggap sebagai kebijakan populis. Tapi pertanyaannya apakah menyentuh akar permasalahan? Mengingat sampai saat ini ada 2 kebijakan yang gratis dari 02 yakni adalah makan siang gratis. Sementara dari 03 yakni adalah kebijakan internet gratis untuk anak muda, UMKM dan juga masyarakat yang membutuhkan. Mari kita bahas. Di sini sudah hadir pengamat politik kita di sini, Profesor Siti Zuhro. Mbak Wiwi, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Caca. Saya akan menyapa narasumber saya yang saat ini juga sudah terhubung dengan saya di malam hari ini, mulai dari Mbak Putri Komarudin, mewakili dari tim pemenangan di sini ya. Mbak Putri, selamat malam, assalamualaikum dari 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof dan Mas Arya dan semua. Saya juga sudah melihat Mas Arya Bima ya dari 03 di sini. Putri. Dan juga Mas Septa Dinata, sosiolog kita. Selamat malam Bapak-bapak. Ya. Selamat malam semuanya. Ya, mungkin sekarang saya ingin ke 03 terlebih dahulu karena memang saya tidak mengatakan bahwa diluncurkan terakhir ya atau siapa yang paling duluan memberikan kebijakan gratis, tapi boleh dijelaskan seperti apa sih kebijakan gratis wifi gratis, kuota gratis, internet gratis dari 03 yang disasar ini sebenarnya siapa? Katanya untuk sekolah dulu ya, tapi sekarang UMKM juga, anak muda juga, Mas Arya Bima. Jadi begini ya. Ganjar Mahfud adalah kelanjutan dari 10 tahun PDI Perjuangan Partai Pengusung itu mendapat mandat rakyat. Kita akan percepat, perkuat, dan memang kita perbaiki. Itulah Indonesia unggul. Jadi internet gratis itu sebenarnya mewujudkan keadilan sosial. Ini saya ada di restoran, ini makan, ini internetnya gratis. Di hotel internetnya gratis. Hampir di kantor-kantor internet gratis. Sangat tidak adil. Rakyat kecil harus beli pulsa. Pelajar harus beli pulsa. Ya. Mbak Putri ini di DPR internetnya gratis. Mas Sabta juga menikmati internet gratis. Ya. Ya. Hampir fasilitas-fasilitas kita kalangan menengah atas itu mendapatkan banyak wifi gratis. Kenapa rakyat nggak dapat? Kenapa ruang publik nggak dapat? Ini yang sebenarnya visi keadilan sosial yang lebih diadministrasikan. Dan menurut saya bahwa internet gratis itu terjadi kok buat rakyat di Vietnam, terjadi kok di Thailand, terjadi kok di Malaysia. Jadi tidak hanya kelas menengah, kalangan eksekutif atau kalangan DPR atau kalangan hanya pegawai negeri saja yang internet gratis di kantornya. Rakyat pun pengen bagaimana internet gratis itu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Jadi begini, kita kalau di politik anggaran itu cost itu harus benefit. Duit yang kita keluarkan apakah berdampak pada pertumbuhan ekonomi? Apakah berdampak pada yang namanya produk domestik bruto kita? Apakah berdampak pada investasi? Apakah berdampak pada consumption? Apakah berdampak pada peningkatan ekspor, juga peningkatan investasi lainnya, pertumbuhan lainnya. Nah, kami melihat terlalu kecil kalau kita itu memberikan internet gratis dengan APBN karena dampak benefit rasionya terhadap pertumbuhan UMKM, terhadap pertumbuhan bagaimana anak sekolah dapat mengakses informasi, terhadap pertumbuhan bagaimana sekolah-sekolah juga fasilitas-fasilitas publik ini bisa terfasilitasi sehingga Indonesia ini akan menjadi produktif. Bahwa kemudian prasyaratnya ada infrastruktur yang menyeluruh, juga super cepat. Ini adalah suatu kewajiban di era saat ini, disrupsi teknologi yang sudah mengglobal. Jadi intinya bahwa prinsip keadilan sosial di dalam mendapatkan akses informasi yang dari kalangan menengah justru mendapatkan fasilitas gratis dari berbagai fasilitas korporasi atau perkantoran. Kenapa rakyat nggak dapat? Nah, kita melihat bahwa internet gratis ini akan memberikan ruang pertumbuhan lebih bagus kalau kita tawarkan daripada makan gratis yang itu benefitnya nggak terlalu nampak buat pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, ditanggapi dong Mbak Putri bahwa benefitnya tidak terlalu nampak dibandingkan kebijakan internet gratis, kebijakan makan gratis dari Prabowo Gibran. Mbak Putri.
Ya, seperti yang sudah sering kita sampaikan juga di berbagai forum, karena kan memang program makan siang dan susu gratis ini kan merupakan program utamanya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan berdasarkan hasil riset kita, multiplier effect dari program makan siang dan susu gratis ini bisa sampai 6 kali lipat, dan nanti akan melibatkan seluruh stakeholder, mulai dari yang masak cateringnya misalnya, dari sekolah-sekolah, terus nanti juga bunda. Ini akan menjadi sumber pendapatan baru bagi pemerintah daerah dan juga dari desanya itu sendiri. Dan kalau kita lihat misalnya yang sudah berhasil melaksanakan ini adalah India, di mana India setelah melaksanakan program makan siang dan susu gratis ini sejak awal tahun 2000, itu mereka akhirnya mendapatkan benefit menjadi eksportir susu, karena industri susu nasional mereka akhirnya jadi bertambah. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya yang bisa kita tangkap dari program makan siang dan susu gratis ini. Jadi kita sangat yakin kalau kita mau membenahi ekonomi dari suatu negara, tentu kita harus memperbaiki dulu struktur gizi sehingga nanti produktivitasnya bisa meningkat. Terus nanti juga anak-anak sekolah itu nanti bisa meningkat tingkat partisipasinya di sekolah, dan ini tentu nanti akan berdampak sangat baik pada SDM kita ke depan. Oke, baik. Sekarang saya minta ditanggapin dong Mbak Septa, secara sosiologis masyarakat kita saat ini, memang ini efektif tidak sih kebijakan-kebijakan yang langsung ya ibaratnya ya, gratis ini? Apa yang mau dijanjikan apa? Internet gratis, makan gratis, ini seperti apa? Ya, memang ini para capres dan cawapres ini mencoba untuk menawarkan program yang populis sebetulnya, yang bisa menyasar masyarakat secara merata dan bisa menyentuh semuanya. Kita tahu bahwa pemilih muda di Indonesia itu cukup besar, lebih dari separuh penduduk Indonesia. Kemudian juga usia muda banyak di sekolah-sekolah. Tetapi pertanyaan lebih lanjut sebetulnya adalah how to-nya. Nah, ini kebijakan-kebijakan populis seperti ini, seperti apa sebetulnya how to-nya? Kita tahu bahwa infrastruktur internet di Indonesia itu masih sangat minim dan jauh dari harapan. Kita belum bisa bicara gratisnya dulu tanpa harus menyiapkan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Hari ini ketimpangan-ketimpangan itu masih terjadi dan kita bisa saksikan secara langsung. Kemudian juga kecepatan, misalnya juga ranking kecepatan internet kita juga masih jauh di bawah. Jadi saya kira ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan. Tetapi kalau kita bicara politik sebagai yang ujungnya adalah suara, mungkin ini cukup bisa menyentuh secara langsung kepentingan-kepentingan masyarakat. Tetapi ini saya kira masih sangat populis karena how to-nya belum kelihatan sebetulnya. Seperti apa realisasinya, dan juga termasuk makan siang gratis misalnya, bagaimana kontrol ya penerapan kebijakan ini sampai di tingkat bawah, dan kemudian sumber anggarannya dari mana, apakah ini akan dibebankan ke pemerintah daerah atau semuanya di-cover oleh pusat dan lain sebagainya. Ini butuh penjelasan lebih lanjut sebetulnya secara substantif. Mungkin itu. Baik, oke, sekarang saya ke Mbak Wiwi. Mbak Wiwi sudah malang melintang melihat kondisi sosial politik kebudayaan masyarakat. Sebenarnya kebijakan mulai dari internet gratis atau juga makan siang gratis, ini sebenarnya harusnya menjadi kebijakan prioritas dari pasangan capres-cawapres, atau mungkin masih ada yang lebih penting atau bagaimana? Iya, tadi itu seharusnya kita mendengarkan ya. Jadi sampai pada keputusan seperti itu apakah didasarkan pada kebutuhan lah, bukan keinginan ya, kebutuhan masyarakat ya secara luas seperti itu, untuk jangka pendeknya seperti apa, jangka menengahnya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa. Lah, setelah itu dirumuskan, oh masyarakat Indonesia masih mengalami, katakan jumlah kemiskinannya itu cukup lumayan tinggi kan gitu ya, penganggurannya tinggi kan gitu. Lah, yang diprioritaskan apa? SDM yang cerdas gitu ya. Nah, ketika SDM yang cerdas ini kan masalahnya pendidikan dan juga gizi gitu ya. Kita tahu jumlah stunting di sejumlah daerah banyak kan gitu. Lalu apakah itu kalau melihat
susu dan makan siang gratis tadi itu, apakah bisa diselesaikan dengan cara-cara seperti itu? Dan untuk jangka pendek itu dampaknya kira-kira seperti apa? Ya. Tadi dipersoalkan dananya itu dari mana? Pemerintah nasional melalui APBN langsung atau melalui Pemda-pemda kan gitu. Karena yang punya rakyat itu kan Pemda, bukan pemerintah nasional kan gitu. Lah ini yang juga harus ada kejelasan menurut saya. Tapi yang jelas dampak-dampak tadi itu yang kita perlukan sehingga tidak ada katakan quote unquote kebohongan publik hanya untuk menimbulkan animo gitu ya, menimbulkan animo masyarakat untuk didukung kan gitulah. Ini yang tidak perlu. Masyarakat butuh sesuatu yang betul-betul memberdayakan. Jadi kalau turun sampai ke grassroots, ini kan kebijakan yang sifatnya sampai ke level desa. Bagaimana masyarakat yang kantong-kantong suaranya di desa itu nantinya di grassroots itu bisa diberikan asupan menu-menu yang bagus gitu ya, kecerdasan melalui katakan pendidikan itu juga oke gitu untuk long term, untuk long term. Kalau internet gratis? Ya, ini menurut saya dua kebijakan yang berbeda. Jadi tidak bisa langsung gitu dibandingkan seperti itu. Tapi yang jelas kalau ingin masyarakat yang cerdas dalam arti yang sebenarnya itu adalah memberdayakan dengan memberikan piranti gitu ya, piranti kepada masyarakat tadi itu untuk menjadi cerdas. Lah apakah internet tadi itu bisa mencerdaskan? Tadi itu ada dampak ekonomi loh. Ketika internet itu digunakan, ini iptekin kan gitu ya, ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi gitu ya, itu diturunkan sampai ke desa. Baik. Jadi menurut saya kan sebetulnya pemerintah ini sudah punya program yang namanya di Kemendes itu adalah tidak hanya BUMDes tapi ada istilahnya itu SDGs desa. Ya, itu SDGs desa itu biasanya menyasar ke ekonominya kan gitu ya. Bagaimana masyarakat di level desa itu maju secara ekonomi, kita di BRIN juga ada yang namanya desa inovasi kan gitu ya. Lah ini yang diperbanyak gitu sampai ke grassroots, bukan lalu dulu zaman Orde Baru itu ada yang puskesmas itu diberikan bubur kacang hijau. Itu contoh. Apakah akan seperti itu kan gitu. Ya, jadi menurut saya yang masuk akal saja lah memberikan satu kebijakan iming-iming yang betul-betul nantinya bisa memberdayakan, bukan sekedar isi perut untuk sesaat kan. Iya. Kebijakan yang memang harus difikirkan nanti alokasi anggaran seperti apa, jangan sampai kemudian terjebak dengan janji kampanye ketika sudah terpilih susah untuk menunaikannya. Atau ibaratnya janji kampanye angin sorga. Nanti kita akan tanya anggarannya seperti apa, peruntukannya seperti apa. Sesaat lagi. Ya sekarang mau tidak mau kebijakan gratis ini meskipun disukai akan ditanya realisasi. Jangan sampai angin sorga saja di awal-awal kampanye ketika terpilih nggak direalisasikan. Mbak Putri, makan siang gratis oke, dikatakan bagus, menyentuh akar permasalahan menurut 02. Tapi anggarannya seperti apa ini? Karena sempat juga ada yang kritik sampai 4T ya berarti mengeluarkan dana. Kan ada kebutuhan-kebutuhan prioritas yang lain. Baik, Mbak Putri ternyata belum tersambung ya. Mungkin sekarang saya ke Mas Arya Bima. Mas Arya Bima, kalau sempat dikatakan di sini Mbak Wiwi, oke lah kebijakan dari 03 dalam memberikan internet gratis ini memang dirasa lebih realistis. Ini yang dikatakan Mbak Wiwi ya. Tapi kalau untuk sempat dikatakan juga ini kok seperti ikut-ikutan. Gratis ini sebenarnya awalnya diluncurkan pertama kali oleh 02, kemudian di 35 hari masa kampanye ini baru dari 03. Ini ada maksud apakah dan pastinya anggarannya seperti apa, Mas Arya Bima? Jadi saya sepakat tadi ya, kondisi subjektif sama kondisi objektif. Seperti Pak Septa sampaikan, seorang pemimpin itu kan menerjemahkan visi secara teknokratik yang ideologis. Jadi nawacita ketiga, nawacita pertama 2014, nawacita kedua itu 2019, nawacita ketiga itu 2024. Penyusun kami adalah profesor-profesor doktor dari ITB, dari IPB, dari UNPAD, dari Gajah Mada, dari Unhas, ya, sampai dengan dari Medan sampai Papua. Karena terkait dengan regional development. Ya, secara akademis
kajian-kajian itu betul-betul menjadi satu politik anggaran yang menerjemahkan tadi cost and benefit ratio buat pertumbuhan ekonomi yang kita akan naik menjadi middle income trap untuk PDB kita itu 50.000 triliun yang sekarang 20.000 triliun. Ini tidak main-main. Jadi dengan 21 program unggulan yang akan direalisasi jika Pak Ganjar, Pak Mahfud nanti menjadi calon presiden dan wakil presiden, ini ujiannya dikaji secara akademis. Tidak main-main. Misalnya kita katakan selama 5 tahun kita keluarkan angka sekitar 2.100 triliun untuk program-program tadi. Itu adalah kajian. Dan 2.100 triliun itu benefitnya adalah pertumbuhan investasi, pertumbuhan konsumsi, penaikan pajak, penaikan ekspor, juga terkait hal-hal yang menyangkut tadi, ada yang gratis-gratis. Kesejahteraan itu cuma 2, meningkatkan pendapatan rakyat atau menurunkan pendapatan rakyat. Rakyat sejahtera kalau pendapatan naik, pengeluarannya menurun. Kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, kartu keluarga harapan, internet gratis, 1 sarjana, 1 keluarga miskin, kemudian 1 vaskes, 1 desa. Itu adalah program-program kami yang kami hitung memang tugas negara. Itu bukan bantuan. Rakyat fakir miskin dan anak terlantar dibiayai negara, itu tugas negara. Rakyat itu harus cerdas, memang tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ada yang memang perhitungan-perhitungan kalkulasi terhadap anggaran tadi tidak boleh kemudian kita hanya mencari impact terhadap populer tapi tidak populis. Tadi tidak ada yang dipopuliskan sebenarnya, tidak ada yang dipopulerkan, hanya populisme saja untuk mendulang. 2.500 triliun untuk 21 program unggulan Ganjar Mahfud itu adalah sesuatu yang menurut kami realistis. Kami percaya silahkan untuk dikritisi para intelektual apakah ini hanya sekedar mencari simpati publik atau memang ini sustain. Benar tadi infrastruktur nggak merata kok. Baru akan kelihatan nanti kalau ada program internet gratis. Ya, masih banyak kok yang namanya blank spot di wilayah-wilayah Indonesia ini. Itu tidak adil. Itu tidak menjadi satu kesatuan ekonomi, satukannya wilayah dan kesatuan politik. Kami percaya itu ada target-target pada saat ini visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan. Nah, pada kegiatan kami tentu akan melihat kondisi yang realistis. Dalam program itu terjemahan dari visi misi kami. Jadi kami percaya bahwa gratis-gratis itu adalah bukan menggratiskan, itu tugas negara. Ya. Dari rakyat, oleh rakyat pada tanggal 14 Februari 2024. Untuk rakyatnya 5 tahun. Rakyat berharap soal pangan. Apa dengan 270 juta rakyat ini? Makan gratis monggo, tapi kita pengen nutrisi ini diisi dengan ikan murah misalnya. Itu ada kok. Jadi kami tidak mengatakan sekedar ini mencari elektoral, tapi kita diuji dengan kajian-kajian akademis dari berbagai universitas, termasuk dari ilmuwan-ilmuwan yang tidak tergabung di dalam universitas besar. Saya kira itu. Ya, baik. Sekarang saya mau mencoba lagi ke Mbak Putri. Mbak Putri sudah tersambung belum ternyata ya? Mungkin saya ke Mas Septa. Mas Septa, kalau di sini Mas Arya Bima mengatakan bahwa ini merupakan visi, ini merupakan program, tapi kajian dari Mas Septa sebenarnya kebijakan-kebijakan gratis ini covernya memang adalah visi dan program, ataukah memang sasarannya kepada elektoral ya supaya dipilih atau seperti apa? Ya, saya kira memang kalau kita lihat bahasa-bahasa politik memang ini adalah ujungnya elektoral dan itu tidak salah sebetulnya. Menyampaikan kebijakan-kebijakan yang bisa menarik para pemilih itu bukan sesuatu yang keliru saya kira. Dan tentu dalam bahasa-bahasa jargon memang perlu ada simplifikasi semacam itu. Internet gratis, di belakangnya problemnya sangat kompleks, tapi masing-masing kandidat supaya mudah dipahami, mereka mencoba untuk mensimplifikasi menjadi sebuah jargon. Tapi tentu ini menjadi PR yang besar sekali, Mas Arya. Dan tentu kita tidak bisa pungkiri bahwa memang secara sosiologis kebutuhan kita terhadap internet ini sangat penting. Hari ini internet itu bukan lagi sesuatu yang terpisah dari dunia yang lain, tetapi dia sudah menjadi platform. Jadi dia menyentuh, dia seperti garam yang menggarami apa saja dengan konsep
Internet of Things itu. Nah, kalau tidak dimulai, memang kita tidak akan bisa mengupgrade level daripada situasi kita hari ini. Saya kira dari segi itu internet gratis ini punya relevansi yang cukup baik. Oke. Tetapi sekali lagi memang kita harapkan nanti ini betul-betul dituangkan dalam bentuk program yang terukur, Yes, program betul. yang sistematis, ya. Betul. Ada tahapan yang jelas, misalnya kapan internet gratis ini bisa diterapkan secara menyeluruh. Jadi tidak ada dusta di antara kita, Baik. gitu kira-kira. Oke. Jadi saya kira ini adalah sebuah kelumrahan, ya. Mbak Wiwi, kalau bisa dibilang, ini kan sebenarnya bagus-bagus ya program dari Capres-Cawapres ya. Belum kita melihat kedalaman apakah memang bisa terrealisasi dari kemampuan anggaran. Tapi sekiranya masyarakat kita dengan pola pikir yang beragam, masuk ke dalam pertimbangan mereka tidak sih program-program gratis ini? Atau jangan-jangan ada juga yang skeptis, seperti apa? Iya, pastinya variatif ya. Tidak tunggal gitu langsung, oh ini langsung menyentuh kebutuhannya. Belum tentu kan gitu ya. Ada yang mungkin tertarik banget gitu ya sama internet. Karena internet itu sebagai kebutuhan yang is a must gitu ya. Hal yang niscaya gitu untuk era digital saat ini. Jadi saya setuju sekali ya, kita butuh internet. Dan untuk sampai ke desa itu sebetulnya untuk desa ya, ini kita tidak bicara desa yang ada di Pulau Jawa, desa yang ada di luar Pulau Jawa, di Indonesia Timur, contohnya mungkin di Sulawesi Tenggara gitu ya, itu bisa akses itu. Jadi desanya itu, balai desanya sudah diakses dengan internet, jadi siapapun masuk di situ dia free. Dan itu dia bayar sendiri, tidak free dari Pemda gitu ya, ya dari desa. Karena desa sudah diberikan dana-dana itu lah. Nah ini yang menurut saya kalau ditarik ke atas itu sebetulnya berilah masyarakat itu apa yang dibutuhkan. Jadi siapapun dari paslon-paslon yang ada saat ini yang mampu menganalogikan dirinya dengan tentunya kebutuhan masyarakat tadi itu, apa yang dibutuhkan masyarakat, mereka lah yang akan dipilih sebetulnya. Nah, kebutuhan saat ini itu apa? Yang kita lihat itu memang ekonomi. Jadi masalah belenggu ekonomi di mana economic recovery kita belum tuntas, masih ini ya, masih ongoing proses seperti ini, lalu harga-harga mahal dan sebagainya, apa yang bisa ditawarkan oleh paslon-paslon ini sebetulnya? Mereka sangat ini ya, sangat merasakan gitu ya. Bagaimana beban membeli gitu ya, bahan kebutuhan pokok, beras naik gitu ya, telur naik, bawang merah naik, cabai naik, semua naik kan gitu. Sayuran juga ikut mahal gitu ya. Saya sebagai ibu rumah tangga merasakan ini sayuran mahal ini. Ini gimana kan gitu. Jadi menurut saya mungkin itu yang siapa di antara tiga paslon ini yang mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat saat ini bahwa dia betul-betul berkomitmen untuk katakan menurunkan semua harga tadi itu. Baik. Bukan hanya sekedar sekarang merayu-rayu gitu ya. Lalu ketika sudah dilantik lupa apakah 100 hari contoh gitu ya. 100 hari mampu tidak menyukseskan kebijakan-kebijakan itu dengan internetnya yang katakan gitu Indonesia Timur bisa akses gitu ya. Itu satu contoh. Oke, ya pemirsa, saya jadi semakin penasaran pemirsa. Jadi yang nanti akan menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih presiden dan juga wakil presiden itu apa sih sosoknya atau jualan programnya? Nanti rekan saya akan tanya-tanya kepada masyarakat sesaat lagi. Ya pemirsa, sekarang saya mau cek dulu nih rekan saya sudah siap tidak ya untuk bertanya-tanya kepada masyarakat. Tapi tampaknya ini lagi mau cari-cari nih ya. Kira-kira masyarakat ada tidak yang bisa ditanya ini mengenai apa yang paling dibutuhkan sosok atau mungkin program. Saya ke Mbak Wiwi terlebih dahulu. Mbak Wiwi, secara politik atau mungkin juga sebuah kenegaraan biasanya membandingkan dengan pilpres negara lainnya. Biasanya itu pada akhirnya itu menjadi penentu tuh apa sih? Sosok atau figur atau balik lagi ke program. Kalau program itu kan agak jelimet ya untuk masyarakat dengan konteks seperti ini begitu beragam, pendidikan bahkan juga ekonomi tidak terlalu dalam kadang dengan kebijakan. Atau lagi-lagi wah ada suka dengan paslon ini ya sudahlah apapun program. Bagaimana Mbak Wiwi? Iya ini menarik ya karena
belajar atau membaca politik Indonesia itu rasa-rasanya kalau dikomparasikan dengan negara lain, negara mana yang kayak kita ini? Iya, negara kita ini negara unik arsipelago yang ditopang atau didukung oleh daerah-daerah yang variatif gitu ya. Tidak seluruhnya maju, ada separuh maju, ada yang kurang maju dan sebagainya lah. Tentu masyarakat yang variatif, yang majemuk seperti ini juga memberikan tentu gitu lesson learn perilaku pemilih yang tidak sama dari pemilu 2019 ke pemilu 2024, beda banget. Baik kekuatan politik yang muncul sekarang 3 paslon gitu ya, akan seperti apa. Jadi menurut saya memang tidak bisa dikomparasikan dan Indonesia menunjukkan politiknya itu sangat kontekstual. Apalagi detik-detik terakhir itu sangat menentukan biasanya. Jadi konteksnya itu akan berpihak ke siapa pada detik-detik terakhir itu. Lah ini yang akan sangat mendominasi. Contoh beberapa pilkada yang kita pelajari itu menunjukkan konteks tadi itu kuat sekali gitu ya untuk kemenangan satu paslon gitu. Nah, dalam konteks Pilpres 2024 kita agak sulit untuk menduga atau memberikan prediksi ketika gitu ya. Tadinya itu yang namanya capres itu sudah menentukan. Pasti yang menang ini capres yang akan bisa memenangkan, tinggal ditopang oleh cawapres ya untuk menyempurnakan. Di 2024 tidak seperti itu lagi. Jadi agak ribut. Agak alot ya, berimbang ya kekuatan capres dan cawapres ya. Baik. Ini yang nanti akan ikut menentukan ceruk-ceruk dukungan dan sebagainya. Sekarang saya ingin jawaban-jawaban mengejutkan pemirsa dari masyarakat. Kira-kira apa yang jadi pertimbangan mereka? Kebijakan-kebijakan program gratis ini atau kembali lagi sudah suka dengan figur tertentu ya? Ya sudah selesai. Nofri tampaknya sudah punya jawaban, nanti akan bertanya-tanya kepada teman-teman yang ada di sana. Nofri silakan. Ya Caca dan juga pemirsa, pesta demokrasi, pemilihan presiden dan pemilihan calon legislatif ini sebentar lagi akan digelar. Dan tentunya masyarakat sudah harus mengetahui apa saja visi misi dari para paslon favoritnya. Dan tentunya ini akan menjadi penilaian bagi mereka nantinya untuk memilih para calon-calon tersebut, baik itu untuk mewakili suara mereka di sebagai DPR begitu maupun sebagai presiden nantinya yang akan dipilih pada 14 Februari 2024 mendatang. Nah, saya akan coba berbincang nih Caca dan juga pemirsa. Di sini saya sudah bertemu dengan 2 orang warga Medan yang tadi sempat berbincang, sepertinya mereka sudah paham sekali visi misi dari paslon yang saat ini akan bertarung pada pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif pada 2024 mendatang. Nah, sini sudah ada Bang Rifan dan Bang Ari. Bang Rifan, boleh bergabung sebentar ya Bang? Bang, ini kan pemilu sebentar lagi akan digelar Bang ya, baik itu pemilihan legislatif maupun presiden nih. Nah, kira-kira ini selama masa kampanye sudah digelar sejauh ini, apakah Bang Rifan sendiri sudah mengetahui program-program dari ketiga paslon? Itu seperti presiden misalnya? Tiga-tiga udah saya riset, saya menemukan berdasarkan pragmatis saya nih. Saya kan seorang freelancer. Menurut saya gagasan yang lebih cocok itu programnya sebagai seorang freelancer. Ya pekerjaan itu ya seharusnya menghindari dari yang namanya batas umur. Dari ketiga pasang calon ini saya bukan mendukung dari perorangannya, partainya ataupun latar belakangnya. Cuman dari berbasis program karena saya pemilih yang pragmatis. Sebelum saya memilih ya baiknya memang saya riset tiga-tiga. Udah riset belum nih Bang ketiganya? Nah, udah riset. Nah, kira-kira yang paling cocok nih menurut Abang dari program ketiga paslon ataupun sebagai paslon favorit Abang nih nantinya akan dipilih, apa sih kira-kira yang sudah ini cocok nih buat saya nih gitu? Yang cocok itu dari kayak saya sih itulah saya bilang tadi dari segi freelancer nih. Batas umur dalam pekerjaan. Jadi nggak ada yang namanya membatasi rasisme atau segala macam. Karena kan banyak sekarang kayak mau di kriteria pekerjaan itu ada yang harus begini, harus begitu, umurnya batasnya sekian, begitu. Baik. Nah, Bang Rifan sendiri kira-kira memilih calon presiden dan wakil presiden ini berdasarkan misal tokohnya atau partainya atau malah ini memang fokus pada programnya yang Abang rasa ini bagus? Fokus pada program karena secara pragmatis saya meriset. Enggak bukan secara latar belakang ataupun partai. Baik, berarti udah tahu ya pilihannya siapa ya. Tapi jangan disebutin Bang Rifan ya. Oke, Bang Rifan, thank you. Kita akan berbincang juga dengan Bang Ari di sini. Bang Ari boleh bergabung, Bang. Ini tadi saya sudah berbincang dengan Bang Rifan nih. Ini katanya dia udah cocok dengan program yang tidak membatasi umur untuk calon pekerja. Nah, Bang Ari sendiri kira-kira sudah memantau belum nih visi misi program-program dari ketiga paslon presiden dan wakil presiden?
Sejauh ini kalau dari saya pribadi tidak terlalu sih untuk ketiga pasangan paslon-paslon yang bakalan ikut untuk pesta demokrasi di waktu yang akan datang ini, tetapi ada beberapa gagasan yang memang harus ditunjukkan dengan benar apakah itu memang benar terjadi di negara kita. Jadi Abang secara umum saja ya. Nah Bang Ari sendiri kira-kira udah ada belum program nih yang Abang rasa cocok untuk diri Abang maupun ya kehidupan Abang sehari-hari saat ini yang Abang rasa ini bakal bagus nih untuk kedepannya untuk Indonesia? Ya ada sih beberapa gagasan yang saya lihat dengan cara terang-terangan dari 3 paslon yang memang itulah harapan kita. Contohnya Bang, satu saja. Contohnya ada salah satu paslon mengatakan macam mana caranya beliau membuat negara kita bisa mandi dengan buatan sabun sendiri, naik mobil dengan buatan Indonesia sendiri, menggunakan sepatu dengan buatan Indonesia sendiri. Nah, dan itu yang saya harapkan. Dan Berarti lebih kepada menciptakan produk-produk sendiri ya, produk lokal ya. Baik Bang Ari. Nah Bang Ari sendiri memilih presiden nantinya kira-kira berdasarkan program, calon atau ini dari partainya nih kira-kira? kalau saya jujur 30 tahun saya lahir, belum pernah saya cucu mau dari wali kota, gubernur, presiden. Mungkin untuk kali ini saya akan ada cucu. Ini karena tokohnya atau karena programnya atau karena partainya? Tidak karena partai, karena orang pribadi ya. Pribadinya, sosoknya ya? Sosok Oke, Bang pribadi. Ari, terima kasih. Selamat, nanti akan mengikuti pesta demokrasi ya untuk setelah sekian lama tidak memilih, ini bakal milih ya. Jangan golput Bang Ari. Thank you Bang Ari. Nah itu tadi pemirsa seperti apa tanggapan 2 orang warga Medan, ada Bang Rifan dan Bang Ari yang tampaknya ini sudah menentukan pasangan calon yang akan mereka pilih nantinya pada 14 Februari 2024 mendatang. Dan untuk Anda pemirsa yang belum mengetahui akan memilih siapa, sudah sepatutnya saat ini untuk mencari referensi yang pas akan ketiga paslon calon presiden maupun wakil presiden dan menghindari hoax dan tentunya menghindari politik uang. Karena kami kabarkan Anda putuskan. Demikian Caca. Ya, terima kasih Nofri. Wah, ini sampai riset loh pemirsa untuk menentukan pilihannya di Pilpres 2024. Bahkan ada juga tadi, biasanya apolitis tapi 2024 dia mau nyucuk. Kalau istilahnya Mero Medan tuh nyoblos maksudnya pemirsa ya. Saya kayak balik kampung nih sebenarnya. Oke, langsung saya tanyakan kepada Mas Arya Bima. Mas Arya Bima, sebenarnya kebijakan internet gratis ini sebagai kebijakan penantang tidak sih kepada 02 makan siang gratis? Tidak. Itu sebenarnya kalau Pak Jokowi tahu nawacita 1-2 itu kan ada tol laut, tol darat, dan tol udara. Jadi menjadikan Indonesia yang produktif itu bagaimana interkoneksitas ini kita sambung dari darat lewat jalan tol, jalan trans, kemudian kita sambung lewat pelabuhan, kita lewat udara, pembangunan bandara-bandara, kita kasih listrik 35.000 watt dan kita interkonektaskan dengan yang namanya tol udara, yaitu telekomunikasi, apalagi dengan era disrupsi kemarin. Tetapi kendalanya sekarang, berapa kos yang dikeluarkan oleh pelajar, para UMKM, ibu-ibu, walaupun berapa ibu-ibu juga dipakai untuk nonton drakor ya. Ini terjadi satu lompatan, disruption yang akhirnya semua masyarakat membutuhkan ini. Ya. Sekarang UMKM menggunakan online, baik Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ya. Intinya bahwa era disrupsi teknologi ini harus fasilitas hadir. Dan kita melihat bahwa yang namanya program internet gratis itu tidak bisa dilihat internet gratis semata. Kita juga sediakan 17 juta lapangan kerja, terkonek internet gratis dengan 17 juta lapangan kerja ini terkonek. Satu desa, satu paskes, satu nakes terkonek dengan internet gratis. Kemudian juga yang terkait dengan hal-hal yang menyangkut bagaimana untuk mendapatkan satu sarjana, satu keluarga miskin. Juga untuk yang mendapatkan bagaimana berusaha termasuk UMKM dan koperasi yang saat ini 98% tenaga kerja kita di UMKM dan mendongkrak PDB kita memberikan kontribusi terhadap 60% PDB. Masa kita tidak beri fasilitasi gitu. Jadi menurut saya bahwa internet gratis ada suatu keniscayaan, terutama untuk kalangan menengah bawah yang saat ini cost dari pembayaran internet itu bisa dijadikan sebagai satu living cost lainnya, termasuk pemenuhan kebutuhan DC. Jadi internet gratis adalah
hal yang menjadikan manusia-manusia Indonesia itu lebih produktif. Mau dari pelajarnya, mau dari pelaku UMKM-nya, mau dari para pengusahanya, gurunya, para pendidiknya. Kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang wah, itu tidak melihat itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Internet gratis bukan program yang mewah buat Baik. Indonesia. Itu hanya mengejar keterlambatan kita saja. Baik. Ya, sebagai bangsa. Itu menurut saya. Dan itu harus dilaksanakan, saya kira gitu. Sekarang saya masih menunggu Mbak Putri Komarudin untuk menjawab, bahkan juga memberikan tanggapan ya dengan analisis tadi. Bahkan juga saya mau ke Mas Septa ya. Wah, ternyata masyarakat kita ini pintar-pintar semua, sampai riset loh untuk menentukan pilihannya di Pilpres 2024. Ini karena memang keinginan atau karena bingung ini? Karena masing-masing semua punya kekuatan ya di paslon-paslon yang ada. Sesaat lagi. Ya pemirsa, sekarang saya mau coba hubungi lagi Mbak Putri Komarudin, tapi ternyata masih belum tersambung ya. Sekarang saya ke Mas Septa terlebih dahulu. Tadi sudah sempat tanya-tanya nih Mas Septa, ini teman saya dengan masyarakat yang ternyata wah ini sampai harus riset mendalam ini untuk menentukan pilihan politiknya di 2024 tahun ini. Ini menandakan bahwa ternyata pertimbangannya selain figur, kesukaan ya, personality, ternyata program-program yang banyak dan bagus-bagus, punya kelebihan dan juga kekurangan, jadi pertimbangan, begitu ya Mas Septa ya? Ya, saya pikir memang ada segmentasinya masing-masing setiap aspek-aspek dari yang menjadi alasan masyarakat kita memilih ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh profesor kita, bahwa political behavior kita itu berubah-ubah, tapi sebetulnya ada variabel yang selalu menjadi faktor yang menentukan. Misalnya kalau kita lihat ketika diferensiasi antar kandidat itu cukup tegas, misalnya dari segi latar belakang, baik dari segi ras, agama misalnya, political identity itu bisa muncul kembali dan itu bisa menjadi faktor penentu yang sangat penting dipertimbangkan. Tetapi misalnya untuk Pilpres kali ini latar belakang capres itu cukup kompleks. Jadi tidak bisa dimanfaatkan isu-isu berbasis identity atau identitas itu kepada capres atau capres tertentu. Maka kemudian program itu menjadi penting, menjadi penentu daripada alasan para pemilih dalam menentukan pilihannya. Maka kita lihat tadi, kalau kita lihat yang diwawancara tadi adalah anak-anak muda. Anak-anak muda ini relatif cukup melek secara politik dan mereka juga well informed secara politik, sehingga mereka betul-betul bisa menguliti program-program yang ditawarkan capres. Tapi berbeda misalnya dari segmentasi umur yang berbeda, misalnya mereka masih cukup mementingkan latar belakang dari aspek-aspek primordial. Tetapi juga saya kira memang program-program ini sangat penting, terutama untuk menyasar pemilih rasional dan pemilih yang masih mengambang. Ya, kalau kita gunakan teori politik yang sangat standar, lonceng itu, memang akan ada pemilih yang berada di tengah-tengah yang satu saat mereka akan bisa swing ke kanan atau ke kiri, dan itu sangat ditentukan oleh faktor daripada program-program tadi. Baik. Tetapi juga tidak bisa kita pungkiri memang aspek like and dislike itu masih cukup besar di Indonesia ini. Oke, terima kasih Mas Septa. Dan sekarang saya ke Mas Arya Bimani sesuai dengan judul kita ya, meskipun dari 03 punya internet gratis, tapi dari 02 punya makan gratis. Kira-kira program 03 akan laris tidak? Karena ternyata ada juga penantang yang serba gratis ini ya, bagaimana? Masih di mute Mas Bima? Jadi gini Mbak Caca, tadi disinggung oleh Prof. Wiwik maupun Pak Septa, bahwa dalam menyampaikan visi, misi, kebijakan, program, selain kita menyampaikan narasi besar gagasan sampai ke kegiatan program-program yang ada, yang terpenting itu adalah fungsi edukasi juga gitu. Setiap pemilu, tadi saya kaget betul ya, bagaimana pemilih sudah tidak lagi bicara polarisasi politik identitas yang disampaikan Pak Septa, yang mana 2014-2019 orang nggak lihat lagi soal program tapi polarisasi politik identitas. Tapi kali ini ternyata
yang dilihat adalah lebih pada program visi misi yang ada. Jadi saya melihat bahwa kehendak subjektif kami menyampaikan narasi besar sampai pada satu program yang ada. Bahwa narasi-narasi itu berakibat pada elektoral, itu ya tugas kami adalah menjelaskan kepada publik bahwa visi misi kami ada terjemahan apa sih keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, apakah sih kemanusiaan itu, apakah yang namanya Persatuan Indonesia, NKRI harga mati. NKRI harga mati ada interkoneksitas. NKRI harga mati adalah BBM satu harga misalnya, satu kesatuan ekonomi. Jadi itu yang berusaha kami sampaikan walaupun kami tidak ngomong soal itu. Tapi sebenarnya kami di dalam. Bahwa kemudian kita membidik satu posyandu harus diberi gaji. Kemudian takmir masjid dan guru agama lainnya juga harus diberi. Ya memang dia diberi tanggung jawab untuk ikut serta membuat rakyat sehat. Masa petugas posyandu sampai hari ini nggak terima duit misalnya. Itu kan tidak mewah. Itu kan memang ada. Juga takmir masjid dan guru agama lainnya terjadi. Petugas kesehatan satu yankes tadi, satu desa, ya memang itu realistis. Saya sepakat bahwa program-program kami juga terus dikritisi oleh kalangan akademisi, kalangan intelektual. Kalau itu yang hanya sekedar bombastis, pasti argumentasi, dasar tujuan, dampak, dan eksesnya juga terlihat, saya kira itu. Oke, mungkin terakhir nih Mbak Wiwi, mungkin saran kepada masyarakat sebagai pemilih, karena begitu banyak kebijakan gratis yang ditawarkan, apa nih kiranya supaya ya benar-benar pilihan Anda pun nanti memang punya sinergitas bahwa mereka ini juga akan benar-benar menunaikannya ini, jangan terjebak dengan janji kampanye. Masyarakat atau rakyat pemilih itu akan menjadi usernya ya. Jadi penggunanya. Tentu kita harapkan mungkin di debat yang akan datang, debat kelima ya, terakhir itu, tunjukkanlah ke masyarakat gitu ya. Jangan sekedar gimmick gitu ya, tapi betul-betul yang substantif gitu ya, yang konkret gitu. Siapa di antara memang program yang disampaikan oleh 3 capres nanti itu, tanggal berapa itu? Tanggal 4 ya kalau nggak salah gitu. Tanggal 4 Februari itu silahkan disampaikan dengan sangat reliable gitu ya, sangat rasional gitu ya, dan tunjukkan dengan durasi waktu kapan mereka itu bisa mengkonkretkan itu. Jadi masyarakat di situ bisa melihat langsung gitu ya, keseriusan dan kemungkinan komitmennya dan sebagainya. Karena terus terang masyarakat itu tidak seluruhnya begitu saja gitu ya, taken for granted gitu ya, bahwa ini benar kan itu. Maka sering banget kan ada pilkada udah ribuan kali, ini pemilu presidennya sudah akan 6 kali gitu kan. Merasa dibohongi itu terus-terusan kan gitu. Maka mungkin di debat nanti itu bisa dipertontonkan gitu ya. Keseriusan dari 3 capres untuk mengeksekusi program yang konkret yang bisa dirasakan kemanfaatannya seluas-luasnya oleh masyarakat dalam kondisi yang kita saat ini mungkin secara ekonomi kurang beruntung. Oke, ternyata memang kalau mau tahu kedalaman mengenai program-program yang baik tadi, program gratis itu langsung selain riset, lihat juga ketika kampanye bagaimana penyampaiannya, ketika debat juga harus tadi dijelaskan. Ini mungkin masukan juga untuk capres yang nanti akan berdebat di debat terakhir. Terima kasih Mbak Wiwi, terima kasih Mas Septa, terima kasih Mas Arya Bima. Mohon maaf pemirsa, saya sampai dengan sekarang masih belum bisa menghubungi Mbak Putri Komarudin, tapi tidak mengapa.